Yang keberapa? Bang, yang keberapa Bang? Bang Farhan? Yang ke 5, halaman 46. Ayo, silahkan Bang Farhan. Berapa? 46. Udah. 40 yang kelima udah. 45 udah. 46. 46 yang mana? Berbakti kepada ayah. Ini padi udah. Coba. Oh iya. Sulaiman bin Harb mengabarkan pada kami, dia berkata, Abu Harb bin Haid mengabarkan pada kami dari Ibnu Sibrina, dia berkata, aku mendengar dari Abu Zurah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah ditanya kepada siapa yang berbuat baik, beliau menjawab, bukan ibumu. Dia bertanya lagi, lalu pada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu pada siapa? Ibumu. Dia bertanya lagi, lalu pada siapa lagi? Beliau menjawab, lalu ayahmu. Ya. Ini kemarin udah ya. Udah. Yang ibu disebutkan sebanyak 3 kali ya. Dan yang keempatnya terus lalu ayahmu. Jadi yang kita katakan karena ibu sangat berat tugasnya, diantaranya kita sampaikan kemarin, kalau misalnya Bang Farhan bawa batu 1 kilo 2 kilo ya di perutnya selama misalnya 7 bulan atau sebulan, kira-kira sanggup nggak gitu kan? Berat nggak? Keberatan nggak ya kan? Berat. Dan belum juga seorang ibu itu menjaga anaknya agar misalnya jangan jatuh atau atau agar anaknya menjadi anak yang misalnya berbakti atau selalu berbuat baik kepada orang tua. Tanggung jawabnya berat. Dan juga berbakti kepada ayah, itu ayahmu disebutkan keempatnya. Ya sama di hadis yang ke-6 juga sama ya. Apa yang di situ Abu Zur'ah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya seseorang telah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, berbaktilah pada ibumu. Kemudian ia kembali lalu dengan pertanyaan yang sama. Lalu beliau menjawab, berbaktilah pada ibumu. Kemudian lagi dengan pertanyaan yang sama, lalu berjawab, berbaktilah pada ibumu. Sampai keempat kalinya beliau menjawab, berbaktilah pada ibumu. Kemudian ia kembali ke kelima kalinya dengan pertanyaan yang sama, lalu beliau menjawab, berbaktilah pada ayahmu. Ya, itu ya sangat penting. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kepada ibu disebutkan sebanyak 3 kali, bahkan 4 kali. Ya, terus berbakti kepada ayahmu. Sekarang hadis yang ke-7. Ya, tentang berbuat baik pada kedua orang tua walau keduanya berbuat zalim. Walaupun keduanya berbuat zalim. Silahkan dibaca Bang Farhan ayat yang ke-7. Telah mengabarkan kepada kami Hajjah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hamad yaitu anak laki Salamah dari Sulaiman At-Taimi dari Sa'id Al-Khawisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, tidaklah seorang muslim yang memiliki ayah ibu
yang muslim dan patuh kepada keduanya, kecuali Allah akan membukakan untuknya 2 pintu surga. Jika salah satu dari kedua orang yang tiada, maka dibukakan 1 pintu surga, dan jika ia membuat salah seorang di antara keduanya murka, maka Allah tidak akan ridho hingga orang tuanya itu ridho. Ibnu Abbas selalu ditanya jika keduanya berbuat zalim, dia menjawab kalau keduanya berbuat zalim. Iya. Di situ dijelaskan dari Ali bin Abbas, qala ma min muslim lahu walidani muslimani. Seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua, yang kedua orang tua tersebut statusnya apa? Muslim. Statusnya beragama Islam. Yasba'u alaihi muhtasiban illa fatahallahu babaini, yakni minal jannah, wa in kana wahidan fawahid, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, qila wa in zalama, ya, qala wa in zalamahu. Dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya tidaklah seorang muslim yang memiliki ayah ibu yang muslim dan patuh kepada keduanya, kecuali Allah akan bukakan untuknya 2 pintu surga. Maksudnya anaknya itu berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bapak ibunya, maka akan dibukakan untuknya 2 pintu surga. Jika salah satu dari kedua orang tuanya tiada, maka dibukakan 1 pintu surga. Kalau misalnya orang tua yang pertama udah meninggal, maka sisanya masih ada 1 pintu surga. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada 1 orang tua tersebut. Dan jika ia membuat salah seorang di antara keduanya murka, maka Allah tidak akan ridho hingga orang tuanya itu ridho. Jadi kalau kita sebagai anak buat murka atau orang tuanya mungkin enggak meridhoi ke kita, bahkan ya dikatakan walaupun seorang itu, anak tersebut itu berbuat ya murka, walaupun orang tuanya itu berbuat dolim, walau keduanya berbuat dolim, maka kalau Allah tidak ridho, ya, kalau Allah tidak ridho, maksudnya itu Allah itu tidak ridho kalau orang tuanya tidak ridho. Bahasanya seperti itu, ya. Paham nggak Bang Farhan? Jadi keridhoan Allah itu tergantung ridhonya orang tuanya, walaupun orang tuanya berbuat dolim. Maksudnya seperti apa berbuat dolim, Bang Farhan? Berbuat dolim? Iya. Kejahatan. Sebenarnya misalnya nih, ya, orang tuanya ngasih anaknya misalnya ya enggak begitu adil banget, ya, tapi dia ngasih misalnya Bang Farhan ngasih sangu, dikasih sangu 10.000, terus Tazkiyah dikasih misalnya 5.000, ya, misalnya 5.000. Nah, seakan-akan seperti itu kan dolim, ya enggak? Walaupun hakikatnya itu tergantung kebutuhan kan. Misalnya kebutuhannya Tazkiyah hanya 5.000, Bang Farhan 10.000 kebanyakan. Tapi kalau misalnya dikasih kedua-duanya sama 10.000, ya, misalnya seperti itu zalim, ya, enggak adil misalnya kan, kayak gitu. Nah, ngasih duit jajan atau uang jajannya seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, nah, kita itu enggak boleh murka atau enggak boleh tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tetap harus berbakti kepada
kedua orang tua. Itu contoh yang kecil. Atau misalnya orang tuanya yang zalim. Misalnya orang tuanya selalu berbuat hasut atau berbuat jeleklah kepada tetangganya. Ada pembagian sembako atau apa, selalu dia ngumpetin kayak gitu. Misalnya seperti itu. Ada praktek kedoliman. Kita tahu kedua orang tua kita telah berbuat seperti itu. Tapi tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Atau misalnya orang tuanya misalnya dia beragama non-Islam misalnya. Dia zalim kepada kita. Ya, zalim kepada kita. Maka tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Terus setelahnya Bang Farhan,